Kita lanjutkan kuliah termo fundamental di program S2 ini. Kalau tidak salah ini kita sampai video ke-5. Nah, di video ke-4 kita sudah membahas persamaan Maxwell. Apa itu fungsi persamaan Maxwell? Adalah alat untuk menghitung perubahan fungsi termodinamik atau perubahan besaran termodinamik, misalnya delta U, delta H, delta S, dan lain-lain, berdasar equation of state dan kapasitas panas. Itu alatnya adalah persamaan Maxwell. Nah, ini yang nampak seperti ya matematika murni gini nih. Tapi sebenarnya ini sangat aplikatif ya. Rumus-rumus yang kita jabarkan di video sebelumnya, video 4, ini sudah dirangkum di satu halaman oleh Prausnitz. Di halaman berapa lupa, bisa dilihat di bukunya. Dan juga tersedia di kumpulan rumus-rumus yang dikumpulkan oleh bukan Mbak Tika, yang dibagikan Mbak Tika. Yang buat ini salah seorang peserta S2 dulu. Oke, nah sekarang kita lihat apa betul persamaan Maxwell itu aplikatif untuk dunia nyata. Kita ambil aja satu contoh. Kita minta tinta, contoh aplikasi. Kita ambil yang terkenal saja, gas ideal, ditekan dengan kompresor, yang bekerja adiabatis reversible atau sering disebut dengan isentropis. Dari P1T1, artinya tekanannya P1, suhu absolutnya T1, sampai tekanannya menjadi P2. Ingin dicari A, suhu gas keluar kompresor, dan B, kebutuhan teoritis energinya. Energi mekanisnya. Kita analisis. Kita sketch aja dulu. Titik 1, tekanan P1, suhu T1, volumenya kita sebut saja V1. Jumlah molnya N per satuan waktu ya. N mol per satuan waktu. Ini dikompresi isentropis tadi ya. Di kompresor isentropis sampai ke kondisi 2. Tekanannya menjadi P2, T2, volumenya menjadi V2, jumlah molnya tentunya tetap.
diketahui P1, T1, P2, dan gas ideal. Dicari T2, lalu B apa? Power untuk energi mekanis yang diperlukan min BS sama dengan berapa? Mengapa minus? Karena powernya masuk ke sistem. Kita memberikan energi ke gasnya itu. Oke. Kita mencari T2 dan BS-nya. Dan bekerja adiabatis reversible. Adiabatis berarti apa? Q-nya 0. Dan apa? Adiabatis reversible kemarin dijabarkan di hukum pada waktu bahasan di hukum termo 2 bahwa kalau adiabatis reversible itu delta S dari 1 ke 2 itu 0. Tidak ada perubahan entropi 0 ya. Delta S1 ke 2 adalah 0. Ini terjadi kalau apa? Adiabatis ya, tidak ada panas keluar masuk. Kemudian yang kedua reversible itu pemakaian energi hanya dipas sesuai dengan energi yang dibutuhkan untuk kompresi. Tidak ada pemborosan energi sama sekali, sangat hemat energinya. Ini bisa dicapai oleh kompresor yang didesain dengan bagus, relatif baru, terawat dengan baik. Nah, ini bisa berlaku mendekati atau berkelakuan mendekati adiabatis reversible. Lalu kita ingin mencari T2 dengan menggunakan ini tadi fungsi-fungsi termodinamik tadi. Jadi kita tahu bahwa adiabatis reversible delta S12 sama dengan 0. Lalu dari ini kita bisa mengharapkan bisa mencari T2. Nah, bagaimana mencari delta S12? Kita tahu bahwa S adalah besaran yang sifatnya state function. Perubahannya tidak tergantung pada lintasan, hanya keadaan awal dan keadaan akhir. Sehingga bisa dihitung dengan lebih mudah karena bisa memakai lintasan yang semudah-mudahnya, lintasan khayal yang semudah-mudahnya. Jadi kita harus membuat lintasan khayal. Gimana lintasan khayal? Kita punya kondisi 1, T1, P1, P1, maunya N, persatuan waktu. Jadi kondisi 2, P2, T2, V2, N ya tetap tidak berubah. Nah, lintasan ini dari sana ini dipecah menjadi seolah dua proses. Ini titik A. Di sini ini suhunya belum berubah dulu, yang berubah hanya tekanannya. P-nya menjadi P2, V-nya berubah menjadi VA, jumlah mol tetap. Dan dari A ke 2 itu adalah suhunya naik, tapi tekanannya tetap. Jadi 1 ke A itu adalah yang berubah hanya tekanan dan volume. Suhu tetap. Jadi prosesnya apa? Isotermis. Kalau dari A ke 2 itu adalah P-nya tidak berubah, T-nya berubah. Jadi prosesnya apa? Tekanan tetap atau isobaris. Oke. Kita tahu bahwa delta S12 itu sama dengan delta S1A plus delta SA2. Ini harus sama dengan 0.
Nah, sekarang kita hitung dulu delta S1A. Delta S1A sama dengan apa? Kita lihat di diagram itu, perubahannya isotermis, yang berubah tekanannya atau volumenya. Jadi apa? Perubahan dari S akibat perubahan P pada kondisi T tetap dP. Ini kalau kita bermain dengan variabel P. Jadi dari P1 sampai P2. Kita juga bisa bermain dengan variabel V ya. Jadi kita bisa pakai integral perubahan S akibat perubahan V pada T tetap dP bukan dt, di dV ya. dV. Ini dari P1 sampai PA. Nah, kita bisa pakai bisa bermain dengan variabel P, bisa dengan variabel V. Kita pakai yang P saja, perubahan S akibat perubahan P, ini kan perubahan P. Integral untuk semua P dari P1 sampai P2 pada T tetap. Sekarang pakai ini. Lihat Maxwell, ds dpt sama dengan apa? Kita lihat Maxwell yang sudah kita jabarkan. ds dpt. ds dpt. Nah ini ds dpt min dv per dt p ya. Jadi ini sama dengan min dv per dt p dp integral dari P1 P2. Nah, ini kita butuh apa? Korelasi P V T, equation of state. Kita pakai gas ideal. Apa? PV sama dengan nRT. Kita mencari V-nya ini. Jadi V sama dengan nRT per P. Yang kita cari adalah dV per dt P. Turunan V ke T pada P tetap. Hasilnya apa? Yang turunkan ke T berarti T-nya hilang. Jadi sama dengan NR per P. Sehingga ini bisa jadi delta S1A min integral NR per P dP dari P1 P2 itu hasilnya adalah NR-nya keluar dan ini ada minusnya dan P dari P1 P2. Lalu dari matematik kita tahu bahwa delta S1A sama dengan apa? NR ln, nah karena minus jadi dibalik P1 per P2. Ini delta S1A. Sekarang kita mencari delta SA2 ya. Oke. Nah, ini harus dihapus. Ini kok ada
agak sulit. Penghapus, kita pilih penghapus. Ya. Kita minta tinta delta SA2 sama dengan apa ya? Integral apa? A2 tadi apa yang berubah? Yang berubah suhunya. Tekanannya tetap hijau baris tadi ya. Jadi apa? D S dt pada P tetap kali dt dari T1 ke T2. Lalu ds per dtp bisa dilihat di Maxwell. ds dtp ini cp per t yang terakhir itu bukan kemarin video sebelumnya, sama dengan di cp per t. Tapi untuk 1 mol. Kalau untuk n mol berarti n cp per t kali dt integral dari T1 T2 itu adalah NCP ln T dari T1 T2. Kita dapatkan delta S1A sama dengan berapa? NCP ln T2 per T1. Nah, sekarang kita jumlah saja. Delta S12 adalah delta S1A plus delta SA2 itu harus sama dengan 0. Delta S1A tadi sudah dihitung, NR ln P1 per P2 plus NCP ln T2 per T1 sama dengan 0. N-nya hilang. Ini dijadikan ln P1 per P2 pangkat R. Ini dijadikan ln T2 per T1 pangkat CP. Kemudian ln A plus ln B sama dengan ln A kali B. Sehingga kita peroleh ln P1 per P2 pangkat CP kali pangkat R ya. Ini pangkat R, ini T2 per T1 pangkat CP, ini sama dengan 0. Ln berapa? Sama dengan 0. Ya, ln 1 ya. Berarti P1 per P2 pangkat R, T2 per T1 pangkat CP itu sama dengan 1. Ini sudah ketemu, kita tinggal mencari T. T2 per T1. Ini pindah sana jadi P2 per P1 pangkat R tapi dibagi CP. R per CP. Lalu kita ingat gas ideal tadi. Kita punya apa? CP min CV sama dengan R. Sehingga T2 per T1 P2 per P1 pangkat CP
min CV per CP. Ini kita bagi dengan CV. Pilih CP per CV min 1 per CP per CV. Bisa ditulis apa? T2 per T1 sama dengan P2 per P1 pangkat apa? CP per CP adalah gamma, dengan catatan gamma adalah CP per CV. Jadi ini yang kita peroleh. Gamma CP per CV sering disebut dengan tetapan Laplace. Jadi T2 sama dengan T1 P2 per P1 pangkat gamma min 1 per gamma, dengan gamma adalah CP per CV. Nah, ini rumus yang sangat kenal saudara belajar di S1. Nah, tapi saudara sayangnya dulu diajari mungkin menganggap ini sebagai dogma, mantra gitu ya. Terus sebenarnya itu hasil analisis termodinamik. Nah, ya, sebenarnya lebih penting mana? Hafal rumus ini T2 sama dengan T1 kali P2 per P1 pangkat gamma min 1 per gamma, atau lebih penting memahami analisisnya. Yang lebih bermanfaat untuk kemampuan penalaran dan imajinasi analisis teknik kimia nanti adalah apa? Kemampuan penalarannya ini bagaimana memanfaatkan konsep yang khayal tadi, termodinamika yang kelihatannya aneh-aneh, untuk keperluan praktis. Ini kan keperluan praktis. Perhitungan kenaikan suhu akibat kompresi. Oke. Sudah? Sekarang kita mencari yang kedua. Bs sama dengan berapa? Dipakai lintasan khayal yang sama. Apa tadi? 1 ke A, ke 2 isotermis, isobaris ya. Sama dengan tadi. Kita lihat. Nah, ini sama ya. Tadi saya lupa beri panah ini harus ada panah ke sana. Ada proses, jangan lupa ada panahnya. Kita tidak tahu berjalan kemana kita. Ada panahnya ke sana. Oke. Jadi kita dari P1, T1, P1 jumlahnya N, ini menjadi P2 suhunya tetap T1, PA ini N, ini menjadi P2 suhunya T2, P2 N pula. Ini sekarang delta H 12. Nah, atau sebelumnya ini kita agak macet. Apa jari saya agak kurang ya, kurang basah sedikit ya. Penghapus kita pakai hukum termo 1 sekarang. Dari 1, 2 kita boleh apa? P1
dari H1 plus MG Z1 P1 kuadrat per 2G plus G min WS sama dengan H2 MG Z2 P2 setengah MP kuadrat. Yang saya tulis ini yang Bernoulli ya. Setengah M P2 kuadrat. Kita lihat di sketch di muka. Kita adiabatis berarti G-nya 0. Kemudian apa? Z1 praktis sama dengan Z2 ya. Kemudian kecepatan relatif lambat. Kalau kompresor itu yang dominan adalah tekanan. Jadi velocity head energi kinetis itu dapat diabaikan. P2 dapat diabaikan. Jadi kita peroleh pada sini H1 min WS H2 atau min WS sama dengan delta H1 2. Jadi kita harus menghitung delta H1 2. Nah, kita pakai lintasan khayal yang tadi. Delta H1 2 delta H1A plus delta HA2. 1A isotermis, A2 isobaris. Isobaris ya. Oke. Nah, delta H1A ini apa? Integral apa? DH tadi yang berubah apa? Tekanannya. dP pada isotermis, dP dari P1 P2. DH per dPT apa? Dilihat di Maxwell itu adalah CP. Sehingga kalau untuk ini 1 mol CP, kalau N mol jadi N CP. Sorry, ini perubahan. Kok salah toh? DH per dPT, sorry. Bukan itu ya. DH per dPT itu harus kita lihat di Maxwell. DH per dPT DH per dPT ini min T dV dTP plus V adalah DH per dPT. Min T dV per dTP plus V. Kembali ke sana. Integral P1 P2 apa tadi? Sama dengan dV per dV. Apa tadi rumusnya Maxwell? Kita cari adalah, kita lihat daripada pakai ke depan, saya lihat di buku saja. Min T dV dTP min T
dV dt P plus V dP. Nah, gas ideal tadi PV nRT. Kita cari apa ini? dV per dt. Jadi V sama dengan nRT per P, sehingga dV per dt P sama dengan apa? Ini turunkan ke T, jadi nR per P, sehingga ini jadi berapa? Integral min T dV dt P adalah nR per P min V dP. nRT per P itu sama dengan apa? Kita lihat di sini. nRT per P itu sama dengan V ya, dari gas ideal tadi. Jadi ini plus. Min V plus V dP. Sama dengan berapa? 0 ya, karena hilang itu. Delta H1A adalah 0. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa untuk gas ideal apa? Delta H untuk proses isotermis itu selalu 0. Atau bisa dikatakan H untuk gas ideal itu hanya fungsi suhu, bukan fungsi tekanan ya. Itu juga memberi pelajaran pada kita ini. Oke, sekarang kita cari delta H A2. Delta H A2 sama dengan apa? Integral perubahan apa? Perubahan H akibat perubahan T. Pada proses apa? A2 itu adalah proses isobaris. Nah, dH per dt P dt. Ini dari T1, T2. dH per dt P itu adalah definisi dari CP. 1, T2, CP itu kalau 1 mol. Jadi kalau N mol, N CP dt. Hasilnya apa ini? NCP T2 min T1. T2 min T1 itu delta H12. Jadi min WS delta H12 delta H1A plus delta HA2 min WS sama dengan delta H1A tadi 0. Delta HA2 adalah sudah dihitung di atas itu, NCP T2 min T1. Jadi min WS NCP kali T2. Tapi T2 sudah bisa dihitung tadi dari jawaban yang tadi. T2 tadi berapa? Nah, T2 sama dengan T1, P2 per P1 pangkat gamma min 1 per gamma. Jadi NCP kali T1 kali P2 per P1 gamma min 1 per gamma min T1. Jadi min W kompresor N CP T1 kali apa? P2 per P1 gamma min 1 per gamma min 1.
Nah, CP ini sekarang kita ganti saja, karena CP itu tidak mudah diketahui. Yang lebih mudah adalah R-nya. Ya, kita tulis saja CP min CV sama dengan R. Nah, kita punya juga CP per CV sama dengan gamma. Dari sana gimana? CP min CP diganti apa? CP per gamma sama dengan R. Jadi CP apa ini? Gamma min 1 per gamma sama dengan R. R lebih terkenal ya. Jadi CP sama dengan apa? Gamma per gamma min 1 kali R. Sehingga ini WS sama dengan N CPT, CP-nya diganti gamma per gamma min 1 R, lalu P2. Nah, akan diberi min WS sama dengan gamma per gamma min 1 N R T1 kali apa? P2 per P1 pangkat gamma min 1 per gamma min 1. Nah, ini adalah rumus yang selalu kita pakai juga di saat kita menghitung kompresor ya, power kompresor. Nah, biasanya pakai dianggap seperti dogma, mantra ini ya. Sehingga ya asal-usulnya nggak tahu, tapi sebenarnya yang lebih penting adalah bagaimana berpikir untuk mendapatkan rumus ini. Karena nanti gasnya tidak ideal, nah kalau ini tidak berlaku yang rumus ini sudah. Gimana kalau gasnya tidak ideal mengikuti hubungan PV NRT yang lain, persamaan van der Waals misalnya, wah ini sudah nggak berlaku. Tapi dengan mengetahui metode analisisnya, kita bisa mencari rumus untuk gasnya bila van der Waals atau bila second Fourier coefficient dan sebagainya. Oke, ini sekedar menunjukkan bahwa apa? Hukum-hukum yang relatif nampak teoritis sekali, matematis, teoritis, jauh dengan dunia nyata itu ternyata sangat aplikatif. Ya, termodinamika jangan dipandang sebagai khayal, tapi bukan ilmu khayal, tapi ilmu yang sangat aplikatif. Dan satu komentar lagi, yang penting di sini apa? Kebutuhan energi kompresor tidak tergantung pada kenaikan tekanan delta P, tapi tergantung pada apa? Rasio tekanan. Ingat kalau energi pompa tergantung pada delta P, kenaikan tekanan P2 min P1. Itu pompa untuk cairan. Tapi kalau untuk gas, maka delta P atau P2 min P1 itu tidak begitu penting. Yang lebih penting adalah P2 per P1. Lebih dipengaruhi oleh P2 per P1, bukan oleh P2 min P1. Itu sering disebut rasio kompresi ya. P2 per P1 itu sering disebut R, rasio kompresi. Kalau pompa lebih penting apa? P2 min P1 karena itu cairan. Sedangkan untuk gas itu lebih penting P2 per P1 bukan P2 min P1. Jadi untuk lebih umum lagi, kalau untuk non compressible fluid, air dan sebagainya, cairan, itu yang dominan P2 min P1 atau delta P. Sedangkan untuk compressible fluid, gas, itu yang lebih dominan adalah rasio kompresi. Jadi kalau kita menekan gas itu kita akan lebih banyak bicara pada rasio kompresi. Oke, sekarang kita beri PR untuk latihan.
Ini nomor 1 Prausnit chapter 2 nomor berapa ya? Nomor 5. Yang kedua, ambil ujian 13 Desember 2018 nomor 1. Ini kalau di kumpulan tadi kelihatannya belum ada, nanti minta Mbak Tika. Kalau Mbak Tika nggak punya, nanti saya beri arsip saya. Ada ujian tahun 2018. Oke, kita akhiri video yang kelima untuk minggu kedua ini. Jadi pada minggu kedua kuliah, saudara mempelajari video 3, 4, 5 dan mengerjakan PR ini untuk dikumpulkan sebelum kuliah minggu berikutnya. Jadi minggu kedua kita pelajari tadi apa? Video 3, 4, 5. Nanti mengerjakan PR untuk dikumpulkan di minggu ketiga ya. Jadi demikian kuliah kita minggu kedua diganti dengan video 3, 4, 5 ya, dengan PR-nya ini. Nanti di pertemuan terjadwal kita akan diskusi saja jika dirasa perlu, lihat atau tunggu pengumuman. Terima kasih, kita akhiri sekian dulu.